Dari Rakum berjalan ke Kalimati. Assalamualaikum kawan-kawanku yang aku cintai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari. Kembali lagi pada kami di acara kuliah malam. Saya Omplo dari anggota muda Mapala Muci angkatan ke-19 selaku moderator yang akan membimbing jalannya acara kuliah malam yang bertemakan Mapala, mahasiswa paling lama. Selamat malam semuanya. Malam. Semoga diberikan kesehatan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin. Agar dilancarkan di dunia walaupun di akhirat. Banyak yang berpandangan bahwa mahasiswa pecinta alam atau Mapala yang disudutkan kepada masyarakat itu bahwa Mapala mahasiswa paling lama. Di sini kebetulan sekali kami ini akan kedatangan para pemateri yang sudah berpengalaman di dunia Mapala maupun dunia perkuliahan. Sebelah saya ini ada abang-abang yang sudah berpengalaman banget di dunia Mapala. Mereka alhamdulillah sekali bisa meluangkan waktu untuk acara kuliah malam Mapala Muci. Terima kasih untuk abang juga. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya perkenalkan saya dulu nama abang-abang siapa, karena ada pepatah yang membilang bahwa tak kenal maka tak sayang, Mbak. Bener toh? Cocok. Monggo bagi abang-abang memperkenalkan diri, silakan. Dikumur dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari. Perkenalkan, nama saya Iqif Taul Halim. Biasa dipanggil kalau di Mapala itu Ruman. Saya dari semester 6 dan saya bergelut di Mapala Muci. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari. Ya, perkenalkan nama saya Septian Wafayudin. Biasa dipanggil Geceng. Saya mahasiswa dari Prodi Peternakan semester 4 yang bergelut di UKM Mapala Muci. Terima kasih. Terima kasih untuk abang-abang yang sudah memperkenalkan diri agar kita ini saling mengenal, agar kalau ketemu di jalan bisa bersilaturahmi dengan baik. Tinggal sapa saja nama-nama mereka. Di sini ada Bang Umar dan Bang Eceng. Sebelum kita lanjut ke acaranya, mari kita Diskusi. Acara malam ini yang bertemakan Mapala, mahasiswa paling lama. Menurut pandangan abang-abang ini, mahasiswa yang artinya itu dalam sebenarnya itu mahasiswa pecinta alam atau Mapala. Tetapi masyarakat memandangnya itu mengejas bahwa Mapala itu mahasiswa paling lama di perguruan. Monggo dari abang-abang atau memiliki pendapat. Cara ngobrol. Mangga, Bang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Mapala. Mapala itu bukan mahasiswa paling lama. Sebenarnya kan udah jelas Mapala itu mahasiswa pecinta alam. Mungkin orang-orang yang seperti itu berpendapat hanya dari satu sudut pandang, nggak melihat sudut pandang yang lainnya. Dan di situ mereka tidak masuk ke Mapala juga, terjun di Mapala, karena saya sendiri merasakan bukan itu gitu jawabannya. Nah, nanti kita bedah masing-masing dari apa itu Mapala. Mungkin seperti itu, Bang Bro. Tapi kalau di dunia Mapala, abang kan sudah berpengalaman banget di dunia Mapala, sudah lama banget alam bintang kemana saja, bahkan di dunia perkuliahan pun sudah mengalaminya, sudah bertahun-tahun. Pengalaman apa saja sih yang abang pernah dapat di Mapala? Dari pengalaman mungkin banyak ya, Bang Bro. Kalau masalah pengalaman itu banyak, kita bisa cari di mana saja gitu. Kita ilmu Mapala itu yang harus kalian tahu, ilmu Mapala Bang Bro,
banyak banget, bukan hanya Iya bang. kita di bangku kuliah saja diam, bukan hanya berkulit di kuliah, tapi kita nggak tahu nih ibaratnya apa sih di luar, apa itu mapala, apa itu organisasi seperti itu. Berarti itu ilmu-ilmu komputer. Nah itu cocok. Nah, cocok. Ya, saya paham sekarang. Kalau menurut Bang Eceng itu gimana Bang? Pendapatnya bahwa mapalah mahasiswa paling lama gitu. Ya, izin menjawab ya Bang Oplo. Kalau menurut saya sendiri gitu, Mapala yang artinya mahasiswa pecinta alam. Namun banyak masyarakat maupun dosen-dosen sentimen dan mahasiswa yang sirik terhadap kita yang taunya itu Mapala ya mahasiswa paling lama gitu. Sedangkan itu tuh merupakan statement belaka gitu. Hanya pikiran-pikiran negatif dari mereka. Kita bisa disebut tiap hari nongkrong dari pagi, siang nongkrong, malam nongkrong. Tapi kita juga dari nongkrong tersebut kita ada diskusi. Di situ kita juga membahas ruang gerak kita mau seperti apa, lingkupnya bagaimana. Di tongkrongan tersebut juga kita diskusikan gitu. Untuk acara ke depan, membentuk skalanya dari kepanitiaan hingga suksesnya event maupun acara. Jadi ketika ada yang mengatakan Mapala itu mahasiswa paling lama, ayo kita juga punya data gitu Bang Oplo, Bang Uman. Kalau ada yang mengatakan Mapala mahasiswa paling lama, kamu ada datanya enggak gitu? Oh, senior-senior kami juga banyak yang lulus tepat waktu, bahkan sebelum waktunya itu udah lulus terlebih dahulu, istilahnya lah kumlot. Jadi itu tuh masyarakat hanya berpikir negatif tentang kita karena dia tidak tahu gitu kita di dalamnya seperti apa, gimana kita berorganisasi di Mapala. Karena yang taunya mereka kita nongkrong, naik gunung, turun gunung, panjat tebing, Susur goa. susur goa wajib. Padahal itu sebuah statement yang salah gitu Bang Oplo. Karena di Mapala juga kita harus bisa membedakan antar mahasiswa dan pecinta alam. Lingkup kita organisasi, bukan kelompok pecinta alam. Jadi banyak ilmu dari saya sendiri gitu. Yang membuat saya telat ya karena saya melakukan kegiatan ekspedisi dan sebagainya gitu Bang Oplo. Nah, itu kan Bang Eceng sendiri kan telat dalam perkuliahan karena melakukan suatu kegiatan di Mapala. Nah, itu di dunia perkuliahan itu apakah ada resiko yang Bang Eceng ambil sendiri gitu? Kalau resiko ya Bang Oplo, kita berbicara resiko. Sebelumnya juga kita masuk kuliah juga kita mempunyai resiko gitu. Tanggung jawab kita belajar gitu. Namun resiko itu bisa diminimalisir Bang Oplo. Bagaimana caranya nih Bang? Nah, dengan cara kita kerjasama. Setiap kegiatan Mapala itu pasti ada kepanitiaan Bang Oplo. Atau Bang Oplo tahu nih. Jadi ketika sudah dibentuk kepanitiaan, kita tuh sama-sama kerja, bareng-bareng kerja. Bukan salah satu orang saja yang kerja. Di situ kita dilatih kekompakan. Namanya di Mapala berorganisasi, kekompakan dalam mensukseskan acara juga wajib. Seperti itu Bang Oplo. Berarti kalau di Mapala sistemnya seperti kekeluargaan, saling gotong royong dan jika ada yang susah kita juga susah gitu Bang. Iya benar Bang Oplo, benar sekali. Karena asasnya Mapala itu keluarga, kekeluargaan. Paham. Mantap sekali. Dapat dari Bang Eceng mantap sekali. Dan saya juga masih bingung nih, Bang Man, Bang Eceng. Iya Bang Oplo. Tentang apa ya perbedaan mahasiswa yang kuliah
kuliah pulang tanpa ada kegiatan. Nah, sama orang yang berorganisasi, contohnya seperti Mapala gitu. Apa itu Bang? Perbedaannya gitu apa ya? Oh, jadi tadi sudah dijelaskan juga, kita itu bukan hanya nongkrong saja gitu. Dari pagi nongkrong, siang nongkrong, dan sampai malam pun nongkrong, pagi lagi nongkrong, dan seperti itu. Kita di dalam nongkrong kita itu berdiskusi. Ada sisi baiknya gitu. Walaupun mereka memandang kita hanya tidur, bangun, makan, nongkrong, balik. Kita pun punya misi, punya kegiatan. Nah, yang membedakan kupu-kupu kuliah pulang sama anak-anak organisasi ini jelas berbeda, Bang Bro. Jelas berbeda. Karena anak-anak yang kupu-kupu itu hanya tahu ya udah dia dari rumah ke sekolah atau ke kampus berangkat pulang kembali. Mereka dapat ilmu apa? Kan tadi saya sudah jelaskan juga, Bang Bro. Di situ ilmu itu atau tidak, bukan kita mencari hanya di waktu kuliah doang. Buat apa? Nggak kepakai, sampai kemanapun tidak terpakai. Nah, bedanya tadi buku, sekarang organisasi. Kita anak Mapala kenapa banyak molor kuliah? Karena kita ada yang harus dicapai, berkegiatan. Saya pernah mengutip, saya ada kutipan gitu dari entah siapa ya, muda berkelana, tua itu bercerita. Nice. Jadi saya di sini, mumpung saya masih muda, masih punya tenaga ekstra, ya saya ibaratnya saya langsung ke terjun gitu. Ibaratnya pergunakan waktu sebaik mungkin. Daripada kuliah pulang ilmu hanya di kelas doang gitu. Kalau kita anak organisasi, kuliah dari rumah, kuliah organisasi, kita dapat ilmu lebih. Dan ibaratnya seperti ini, mereka itu baru jalan, bukan baru jalan ya, mereka baru packing. Kalau kita udah nyampe gunung misalkan, kalau naik gunung kita udah nyampe gunung karena kita udah start duluan, sudah melalui tahapnya. Seperti itu Bang. Dan satu lagi ada ibaratnya tadi ya, masalah Mapala mahasiswa paling lama. Sebenarnya kita kuliah molor segala macam itu harus ada pilihan sih. Hidup adalah pilihan. Tapi juga hidup itu pilihan, ada pilihan itu ada sesuatu yang akan dikorbankan. Nah itu harus ada, korbankan. wajib. Terima kasih Bang Mam pendapatnya. Kalau menurut Bang Ece sendiri nih, pendapatnya seperti apa tentang yang kupu-kupu sama orang yang berorganisasi? Ya, izin menjawab nih Bang Oplo. Siap. Mas, Enggak, lanjut. kalau mahasiswa kupu-kupu itu menurut saya sendiri itu sangat rugi. Kenapa? Karena unit kegiatan mahasiswa dalam lingkup kita Mapala itu tuh fasilitas dari kampus untuk mengembangkan minat dan bakat kita pribadi masing-masing. Ketika tidak dimanfaatkan itu sangat rugi Bang Oplo, Bang Rumah. Karena sudah kelihatan gitu, kita mengembangkan minat dan bakat, potensi diri di dalam kelas pun sudah bisa ternilai gitu antara mahasiswa berorganisasi dan mahasiswa kupu-kupu Bang Oplo. Jadi yang membedakan kita dengan mereka ya cara bicara, sopan santun kita, kesiapan kita, kedisiplinan waktu, dari segi teknik segalanya gitu. Yang membedakan kita dengan mereka. Ibarat katanya gini, di saat mereka baru belajar kita sudah nyelam duluan. Kurang lebihnya seperti itu Bang Oplo. Terima kasih Bang Ece, Bang Rumah yang sudah membuka pikiran saya. Tapi masih ada satu yang mengganjal Bang Rumah. Iya Bang Oplo. Apa tuh? Ketika kita berorganisasi dan berkuliah,
ada suatu kegiatan Bang Luman yang berbentrokan. Bagaimana sih caranya memanage waktu gitu, membagi waktunya yang tepat, bagaimana Bang? Itu sebenarnya balik lagi pada diri sendiri gitu ya. Karena kita pun saya yakin mapala se-Indonesia itu banyak yang arep, tapi di situ kita pun ada data gitu. Lihatlah senior-senior kita ada yang mencapai 4 tahun, karena itu di kampus itu udah dituntut harus 4 tahun gitu ya. Nah, seperti itu. Dan kalau urusan memanage waktu itu kita harus punya tujuan sih, harus punya tujuan dalam artian contoh kita punya beberapa data gitu, atau kita kuliah itu harus ngapain aja. Kalau yang saya pribadi contoh kuliah, saya kuliah apalah sama keluarga rumah. Jadi gimana caranya tiga itu harus terbagi waktunya, dia sebisa mungkin saling tertutupi gitu. Saya di mapala harus dapat, di kuliah harus dapat, di keluarga harus dapat. Ya contoh gini, saya dari pagi sampai siang itu di kuliah, Bener Bang. dari pagi sampai siang itu di kuliah. Terus dari siang sampai sore atau malam, misalkan jam 7 jam 8 kita di mapala, karena kita ada ya tadi ada kegiatan atau diskusi sekret. Nah ya selebihnya kita pulang. Nah itu kan jelas gitu, saya memanage waktu dengan jelas gitu, enggak buang waktu sia-sia. Jadi dari pagi sampai larut malam sampai paginya kembali putar terus, ibaratnya kayak bumi putar terus seperti itu Bang. Apakah kalau ada kegiatan ekspedisi malah kita itu mengambil cuti ke kampus apa gimana Bang? Sebenarnya gitu ya, pengalaman cerita sedikit ya. Kalian juga nih kawan-kawan, kenapa saya molor 2 semester gitu. Mungkin itu juga kesalahan saya yang ibaratnya besar lah, fatal. Cuma di situ emang saya harus ambil keputusan, dan di situ pun ada masalah kegiatan itu. Saya harus mengorbankan sesuatu atau satu lah. Tadi walaupun di situ sudah jelas kita kuliah dulu baru kita masuk mapala, benar? Nah seperti itu. Tapi kita harus ada yang dikorbankan, karena di sini pun ibaratnya sangat penting juga gitu. Ekspedisi kita juga membawa nama kampus, bukan hanya mapala doang. Mapala masih pecinta alam, bukan itu kan mapala ada apanya lagi, misalkan mapala Muji kita bawa nama Muhammadiyah Cirebon, jadi bawa nama seperti itu Bang. Jika kampus tidak ada pun pasti Mapala nggak ada, seperti itu. Walaupun kita berkelana pun kita sampai tujuan di mana, misalkan di Jakarta, di Banten, di Jawa Tengah, manapun lah, itu pasti kita bawa nama Mapala kita sama kampus juga. Kita di sana pun memperkenalkan. Terima kasih Bang Luman. Kalau menurut Bang Eceng pasti ada hal yang berbeda dari Bang Eceng. Ya, menjawab nih Bang Oplong. Kalau menurut saya pribadi, ketika ada kegiatan yang berbenturan, balik lagi Bang Oplong, caranya ya kita sebelum ada kegiatan kita kelarin dulu, minta tugas ke dosen biar untuk absensi kita di minggu yang kita nggak masuk. Jadi kuliah jalan, apalah jalan, di rumah juga jalan. Oh, sama jalan semua. Yoi. Dan juga kalau di Mapala kita itu ada namanya ronde acara. Nah, Itu yang benar-benar kita membuat ketepatan kedisiplinan waktu kita dari ronde acara gitu Bang Oplong. Jam sekian kita harus ngapain, jam sekian kita harus ngapain, itu sudah jelas di dalam kegiatan Mapala dengan nama ronde acara gitu Bang Oplong. Rondenya juga berarti secara rinci bener ya Bang? Iya, wajib rinci atau semuanya itu by data kalau di Mapala Bang Oplong. Ya, terima kasih Bang Luman, Bang Eceng yang sudah memberikan
wawasan kepada kita semua tentang apa itu mapala, apa itu mahasiswa. Iya, Bang Oklop. Dari sini apa nih Bang? Jadi mapala itu kan mahasiswa. Nah, maha itu kan tertinggi. Benar nggak Bang Ece? Iya, bener Bang. Jadi Bang. karena walaupun kita ibaratnya bermapala, kita punya wawasan yang tinggi, pengetahuan kita luas, bukan hanya di bangku kuliah saja tadi, ada banyak lah Orang yang berpendidikan. nah seperti itu. Dan ibaratnya walaupun kita banyak berkegiatan segala macam, tapi intinya kita juga nggak luput sih, kita punya kewajiban, kita harus kuliah karena ya kan kuliah dulu baru mapala, bukan mapala dulu baru kuliah. Seperti itu sih. Terima kasih teman sudah menjelaskan apa itu semuanya tentang mapala, mahasiswa dalam dan mahasiswa yang ada di kampus atau yang kupu-kupu itu. Menurut Bang Ruman dan Bang Eceng nih, apa sih solusinya untuk masyarakat yang awam baru mengetahui mapala, bahkan yang mengejudge mapala itu mahasiswa paling lama di dunia perkuliahan gitu. Bagaimana sih solusinya agar orang-orang itu hilang gitu, ngejudge itu udah hilang gitu dari mata-mata orang-orang yang awam. Jawab ya Bang. Mungkin yang pertama yang saya lihat di lapangan, khususnya di kampus ya, kampus saya di sini di Cek. Itu yang pertama masih banyak orang-orang yang berpendapat dalam satu pihak. Jadi hanya melihat dalam satu sisi. Itu sebenarnya salah. Mereka tahunya dari siapa sih? Mereka merasakan itu mapala. Benar sih. Kalau emang mereka ingin merasakan tahunya mapala seperti apa, toh kita juga tadi sudah ada contoh dari senior-senior kita, benar begitu. Bener Bang. Ada contoh beberapa senior kita lulus ke tepat waktu, dia bisa organisasi sama mapala atau organisasi sama dia, salah maaf. Jadi seperti itu Bang. Jadi ada rasa ibaratnya bangga tersendiri buat keluar gitu, walaupun kita bermapala, kita punya cerita ntar buat anak cucu kita. Dan yang kedua tadi yang pertama ya, dan yang kedua tentang mereka tidak tahu sih, mereka tidak masuk mapala. Itu kan yang pertama berpendapat, dan yang kedua kita sinkronkan dia tidak masuk mapala. Kalau mau tahu masuk mapala bukti, lihat kegiatan kita sampai seperti apa gitu. Walaupun kita molor, kita punya beberapa alasan dan beberapa solusi. Ini tadi sudah dijelaskan, kita perundingan dan kita diskusi itu sudah jelas. Mungkin itu Bang Bro. Makasih Bang. Kalau buat Bang Eceng sendiri solusinya seperti apa Bang? Nah, izin menjawab ya Bang Oklo, Bang Ruman. Kalau berbicara solusi, ya kita balik lagi gitu, dari diri kita masing-masing. Kita nggak boleh ngejudge salah satu orang hanya dengan melihat satu kesalahan beliau saja gitu Bang Oklo. Karena ada pepatah mengatakan 1000 kebaikan akan hilang dengan satu kesalahan Bang Oklo, Bang Ruman. Gitu. Baik, Bang. Solusinya ya mereka yang ngejudge bahwa kita mapala mahasiswa paling lama, kalian rubahlah mindset negatif kalian itu terhadap kita kami semua gitu, anak-anak organisasi mapala gitu. Kalau kalian pengen tahu kita seperti apa, kemari, welcome kami juga. Kalian masuk mapala, ikuti pendidikannya gitu. Jangan cuma kalian ngejudge, kalian kritik tanpa adanya solusi kayak gitu. Kayak gitu Bang Oklo, Bang Ruman. Terima kasih buat Bang Ruman, Bang Eceng yang sudah memberikan solusi bahwa masyarakat maupun dunia kampus juga yang mengira bahwa mapala itu mahasiswa paling lama itu haraplah tolong dihilangkan. Jadi kesimpulan dari diskusi kita hari ini nih, kesimpulannya adalah kita sebagai mahasiswa yang berorganisasi harus memanage waktu dengan baik, dan resiko apapun yang akan kita ambil itu kita harus menerimanya dengan lapang dada, ikhlas gitu. Dan kita juga
harus wajib sekali bahwa di suatu kegiatan kita harus bersifat profesional. Profesional dalam apa? Yaitu membagi waktu lagi. Sampai sini saja diskusi hari ini tentang Mapala mahasiswa paling lama. Diskusi hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih bagi para pemateri yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini memberikan materi-materi dari pengalaman abang-abang yang sudah datang di sini. Saya selaku moderator meminta maaf atas jika ada kesalahan, kata baik perbuatan. Mohon maaf. Kami bertiga mohon pamit undur diri. Kami bertiga Kopi pahit jangan diminum. Kami bertiga pamit. Assalamualaikum.